Jadi sini masih ada dua formasi kosong. Kira-kira siapakah yang akan mengisinya? Apa itu formasi kosong P3K Guru 2022? Nah, dari seleksi P3K Guru 2021 kemarin, tentunya banyak sekali formasi yang belum terisi. 12 kategori pengisi formasi kosong P3K Guru 2022. Sobat-sobatnya, banyak sekali formasi kosong P3K 2022 yang mana merupakan penggabungan dari formasi P3K 2021 tahap 3 dengan formasi yang usulan terbaru ya di tahun 2022 ini. Nah, meskipun banyak sekali formasi kosong P3K Guru 2022 ini, dan kita bisa melakukan cek ya per mapel, per sekolah dan juga per daerah. Contohnya adalah seperti ini, adalah merupakan suatu formasi kosong dikarenakan tidak ada yang mendaftar di sini. Kemudian di sini ada yang mendaftar satu, namun di sini statusnya adalah TL. Artinya di sini adalah formasi kosong yang belum diisi ya dari 2021 kemarin. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan masih banyak sekali formasi kosong seperti ini, sebaiknya kita tidak usah senang dulu ya, dikarenakan kita belum tentu bisa mengisi formasi kosong yang ada di sana. Nah, kira-kira siapa saja yang akan mengisi formasi kosong di P3K 2022 ini? Merupakan penggabungan dari sisa formasi tahap 3 dengan formasi tahun 2022. Nah, kabar gembira bagi teman-teman guru induk dan juga non-induk. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setidaknya di sini ada 12 kategori guru yang nanti sebagai pengisi formasi kosong ya dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Pertama-tama di sini kita lakukan pembahasan ya, apa itu formasi kosong P3K Guru 2022. Nah, dari seleksi P3K Guru 2021 kemarin, tentunya banyak sekali formasi yang belum terisi dikarenakan memang tidak ada yang mendaftar, ataupun juga ada yang mendaftar namun tidak lulus ya, karena nggak lulus passing grade. Padahal ini adalah pelamar tunggal. Nah, kalau misalkan digambarkan formasi kosong ini adalah seperti ini. Jadi di sini masih ada formasi 02. Meskipun di sini ada pendaftar yang nggak lulus passing grade. Kemudian di sini ada formasi 01. Kemudian di sini ada formasi 01. Berikutnya di tempat lain juga ada formasi kosong yang seperti ini. Yang mana untuk formasi kosong ini melebihi dari guru induk yang ada yang berhak untuk mengisi formasi kosong tersebut. Nah, selanjutnya 12 kategori pengisi formasi kosong P3K Guru 2022. Kita ingat kembali 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini. Dari formasi yang tersedia di Pemda nanti akan diberlakukan, yaitu mekanisme pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPK dan juga guru sekolah swasta. Jika masih tersedia formasi, maka nanti akan dibuka seleksi kesesuaian dan juga verifikasi sebagai mekanisme kedua untuk seleksi P3K di tahun ini. Kalau masih ada sisa formasi, maka dilanjutkan yaitu seleksi menggunakan 1 UNBK, yang mana para pesertanya guru honor sekolah negeri kurang dari 3 tahun, lulusan PPK dan juga guru honor sekolah swasta. Berikutnya, kita pahami kembali perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Tentunya di sini kalau misalkan kita bisa menyelami lebih lanjut, adalah merupakan suatu aturan yang sangat menguntungkan bagi teman-teman guru induk yang di sekolah induknya ini membuka formasi. Yang mana poin perubahannya ini ada 6 poin perubahan yang sangat signifikan ya, yang sangat memihak terhadap teman-teman guru honorer sekolah induk. Yang pertama, Pemda membuka formasi berdasarkan dari kompetensi ya, baik itu yang sudah lulus passing grade maupun juga yang belum lulus passing grade. Kemudian formasi ini melekat pada guru di sekolahnya. Artinya jika ada formasi, ada guru induknya, maka formasi tersebut tidak bisa diisi dari pelamar dari luar. Berikutnya yang ketiga, diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik ya. Jika yang dulu inilah yang penting terdaftar Dapodik, sekarang ini harus aktif di Dapodik. Berikutnya, tidak terjadi mutasi atau rotasi atau pergeseran guru induk yang lebih besar lagi. Sehingga di sini dengan formasi yang melekat, maka nanti nggak akan bisa digeser lagi teman-teman. Kemudian kompetensi ini mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan juga kepribadian.
Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Nah, setelah kita memahami dan menguasai perubahan mekanisme di tahun 2022 ini, kita bisa melanjutkan perjalanan kita terkait tentang siapa sih para peserta seleksi ASN P3K Guru 2022. Nah, tentunya teman-teman ini sudah fasih ya dengan para peserta di tahun 2022 ini, terdiri dari guru yang lulus passing grade, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Kemudian untuk yang prioritas kedua inilah THK 2 ya. Kemudian prioritas ketiga ini adalah guru honor sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Kemudian pelamar umum terdiri dari guru honor negeri kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Tentunya dari masing-masing peserta, baik itu prioritas dan umum, ini nanti menggunakan metode seleksi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk yang bisa mengisi formasi yang ada di formasi kosong tersebut ya di sekolah induk kita, maka di sini yang pertama, formasi kosong itu nanti akan diisi oleh guru induk. Namun di sini nanti juga tidak menutup kemungkinan akan bisa diisi oleh guru yang non induk. Nah, untuk daftar guru induk yang nanti akan mengisi formasi kosong dan nggak akan bisa digeser, ini adalah yang pertama. Kalau misalkan kita ibaratkan di sini untuk formasi itu adalah digambarkan seperti ini. Kemudian untuk yang warna hijau inilah ASN, kemudian warna biru ini adalah non ASN yang sudah lulus passing grade. Kemudian warna kuning ini adalah non ASN atau guru honor sekolah negeri, baik itu THK 2 juga yang tidak lulus ya atau tidak melakukan pelamaran di tahun 2021 kemarin. Nah, jadi kalau misalkan formasi kosong itu dapat digambarkan ini adalah perwujudannya seperti ini. Nah, di sini masih ada formasi kosong yaitu 2 formasi kosong. Nah, di sini untuk yang warna kuning ini adalah belum lulus passing grade ya, teman-teman. Jadi sini masih ada 2 formasi kosong. Kira-kira siapakah yang akan mengisinya? Kemudian di sini yang B, sekolah B ini ada 1 formasi kosong dikarenakan nggak lulus passing grade ya 1 peserta. Kemudian di sini di sekolah C ini ada 1 formasi yang masih kosong karena di sini ada 3 peserta ya, yang 2 sudah lulus passing grade, yang 1 ini tidak lulus passing grade atau tidak melakukan pelamaran. Nah, berikutnya di sini untuk guru induk yang akan bisa mengisi formasi kosong itu adalah yang pertama, yaitu teman-teman yang masuk dalam pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas 1 itu adalah yang sudah lulus passing grade. Yang sudah lulus passing grade yang bisa mengisi formasi kosong di sekolah induk. Ini adalah yang pertama, itu THK 2. Yang kedua adalah guru honor sekolah negeri. Jadi bagi teman-teman yang punya sekolah induk untuk THK 2 dan guru honor sekolah negeri nanti bisa mengisi formasi kosong ya. Kemudian yang kedua, pelamar prioritas kedua. Nah, untuk pelamar prioritas kedua ini adalah dari teman-teman THK 2 yang tidak lulus passing grade di seleksi tahun kemarin maupun juga yang tidak ikut seleksi ya atau tidak melakukan pelamaran. Kemudian diurutkan pelamar prioritas yang ketiga. Ini adalah guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini nanti akan bisa mengisi formasi kosong yang ada di sini. Tentunya menggunakan metode seleksi yang kedua, teman-teman. Jadi untuk yang pertama ini adalah nanti pelamar prioritas 1, mekanisme seleksi langsung penempatan. Untuk pelamar prioritas yang kedua dan ketiga ini adalah nanti menggunakan yaitu background check ya, verifikasi. Tentunya nanti menggunakan mekanisme yang kedua setelah pelamar prioritas 1 ini sudah tuntas diselesaikan. Kemudian termasuk juga pelamar umum yaitu guru sekolah negeri. Di sini dengan masa kerja kurang dari 3 tahun pun meskipun masuk dalam kategori pelamar umum, ini nanti berpeluang besar untuk bisa mengisi formasi kosong yang ada di sekolah induknya. Kemudian untuk guru non induk ini juga berpeluang untuk mengisi formasi kosong tersebut. Nah, kira-kira siapa itu? Nah, di sini untuk contoh formasi kosong yang diperuntukkan bagi teman-teman guru non induk. Nah, di sini untuk guru non induk ini adalah terdiri dari teman-teman yang sebagai pelamar prioritas 1 ya, dari kategori lulusan PPG dan juga guru swasta. Kemudian pelamar umum dari kalangan lulusan PPG dan guru swasta. Nah, di sini untuk sistemnya, untuk guru non induk ini adalah memperebutkan sisa formasi. Setelah formasi tersebut diberikan kepada guru induk.
Nah, jadi ada istilah keistimewaan ya untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini untuk guru induk. Nah, selanjutnya jika kita melihat pada skema yang ada, maka untuk guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini juga berpeluang tentunya untuk sisa formasi yang masih ada ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, misalkan di sini sekolah ini ada 2 formasi ya. Nah, di sini ada 2 formasi. Di sini ada 2 sisa formasi. Untuk formasi yang pertama, inilah formasi yang memang sudah menjadi milik atau menjadi hak dari guru honor sekolah negeri. Baik itu yang ini sudah lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade, maupun juga dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Ini adalah dari teman-teman pelamar umum, ini termasuk ini. Maka untuk formasi ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diisi pelamar dari sekolah lain. Yang bisa diisi dari teman-teman guru non induk termasuk dari lulusan PPG dan guru swasta, ini adalah formasi yang masih sisa ini. Nah, ini nanti akan bisa diisi oleh dari pelamar guru non induk. Berikutnya contoh yang kedua, ini adalah terdiri dari ada 3 formasi kosong ya. 3 formasi kosong ini juga bisa diisi dari teman-teman ini. Namun untuk dari guru non induk ini, baik itu lulusan PPG, guru swasta, ini nanti menunggu urutan. Tentunya formasi ini akan terutama diberikan dulu untuk yang sudah lulus passing grade prioritas 1 dari THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Kalau misalkan masih ada sisa, maka penempatannya digunakan untuk diberikan kepada guru non induk, yaitu lulusan PPG dan juga guru swasta ini. Tentunya untuk mekanisme di tahun 2022 ini agak berbeda dengan di tahun 2021 kemarin. Namun di sini dipastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah merupakan sesuatu hal yang terbaik ya untuk kita semua. Marilah kita sikapi semua ini dengan arif dan bijak, dan kita berupaya berdoa semoga di tahun ini kita lulus menjadi ASN P3K semuanya. Dan kalau kita lulus, maka sebagai wujud syukur kita, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh dengan totalitas, penuh dengan loyalitas. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.